Lebih dahulu saya panjatkan syukur ke hadrat ilahi atas segala nikmat yang diberikan khusus kepada saya, umum kepada kita sekalian. Yang mana pertama, syukur kepada Allah dengan tetapnya adanya majlis ta'lim Kuitang selama dibangun oleh pembangun pertama, ialah guru kita sekalian, wali kita sekalian, Habib kita sekalian, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Sehingga saat ini, semenjak dibangun sampai saat ini, alhamdulillah masih hidup dengan subur dan sentosa, dan dapat menyebarkan, menyiarkan, memancarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ala tariqis sunnah wal jamaah insyaallah taala. Yang tak kurang manfaatnya dan keberkahannya bagi kita sekalian yang dapat dirasai oleh seluruh, terutama muslimin muslimat dari Jakarta. Kedua, terima kasih saya dan syukur saya ke hadrat ilahi atas hidayah dan taufiknya. Pada saat ini yang telah berlangsung puluhan tahun, belum pernah saya mengikuti majlis taklim bersama bapak-bapak sekalian. Tetapi pada saat yang diberkahi Tuhan, alhamdulillah dapat saya berkunjung pada saat yang mabrukah ini, pada hari yang berkah ini, dapat bersilaturahmi kepada al-habaib sekadarnya dan bertemu wajah dengan bapak-bapak sekalian. Semoga pertemuan saya dengan bapak-bapak membawa manfaat dan berkah bagi saya insyaallah taala. Masih sedang mak ya, masih hadis saya mak ya. Saudara-saudara yang terhormat, saya mengetahui bahwa di sini banyak ulama-ulama, banyak aulia-aulia, banyak guru-guru saya yang berhak, lebih berhak memberikan nasihat, memberikan anjuran agama kepada saudara-saudara sekalian. Tetapi oleh karena yang saya katakan tadi, diminta yang tak dapat saya tolak, maka terpaksa saya ingin menyampaikan sekadar pembukaan ilahi. Tetapi sebelum yang demikian, saudara-saudara hendaknya mengerti bahwa saya tidak akan tujukan nasihat saya, kata-kata saya kepada mereka aulia-aulia, ulama-ulama dan guru-guru saya, dan tidak akan tujukan niatkan perkataan saya kepada mereka-mereka yang lebih pengertiannya daripada saya. Tidak sekali-kali. Tetapi saya tujukan kata nasihat saya kepada mereka, bapak-bapak dan saudara-saudara dan adik-adik dan ibu-ibu yang memang lebih rendah pengertiannya daripada saya. Mudah-mudahan mereka yang sebawah saya itu dapat mensiapkan hatinya yang luas, hatinya yang suci, dapat kiranya memohon ke hadrat ilahi supaya apa yang saya utarakan, apa yang saya keluarkan, mudah-mudahan manfaat bagi saya, manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, sudah menjadi maklum bahwa tiap-tiap jamaah
berada di majelis ta'lim terutama serupa ini dengan rasa harapan penuh, mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat, mendapat berkah rahmat nikmah daripada Allah, dan mudah-mudahan tidak keluar daripada majlis ini melainkan kita telah mendapat ampunan daripada Allah. Lain daripada harapan yang serupa tadi, saya berikan sekadar nasihat berdasarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Maka saya ingin mengemukakan beberapa nasihat kepada yang lebih rendah daripada pengertian saya. Saya ulangi lagi. Saya bukan seorang mubaligh, bukan seorang tabligh, ahli tabligh. Saya seorang guru. Sifat guru dan sifat mubaligh berbedaan jauh. Adapun mubaligh menyampaikan kata-katanya sekaligus. Sekaligus. Mengerti tidak mengerti terserah yang mendengar. Itu sifatnya mubaligh. Seperti kereta non-stop, terus langsung tidak berhenti melainkan pada tempat. Tapi saya kayak taksi. Saya kayak taksi, lewat dikit berhenti, lewat dikit berhenti, lewat dikit berhenti. Berarti saudara-saudara, saudara akan mendapat dalam uraian saya. Mungkin saya ulang-ulangi sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kenapa? Berlainan dengan mubaligh. Karena bila mana hati saya menganggap perlu diulangi, kurang begitu jelas, saya ulangi. Demi mudah-mudahan tujuan saya bukan sekadar tampil ke muka. Tujuan saya menerima permintaan bukan sekadar zahir saya di hadapan saudara-saudara. Tidak. Saya berbicara, ingin menyampaikan dengan cara tanaman, bukan sekadar menanam, tapi ingin menanam sampai tumbuh. Tumbuh sampai berbuah, berbuah sampai nikmat dinikmati orang-orang yang lain. Saudara-saudara yang terhormat, saya masuk di mana bilangan saudara-saudara yang hadir di ini tempat. Sama, saudara hadir, saya hadir. Orang-orang yang hadir di majlis ilmu, baik pun mubalighnya, mutakallimnya kayak saya, atau seluruh yang hadir, terbagi dua. Orang-orang yang hadir di majlis ilmu, semuanya tidak pilih habaibnya, tidak pilih ulamanya, tidak pilih rakyat biasa, tidak pilih kaum ibu, semua yang hadir umum terbagi dua. Yang pertama ialah yang masuk golongan sami'na wa ata'na. Satu golongan yang masuk ialah di mana golongan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mengikuti. Satu. Kedua, masuk di mana golongan sami'na wa asaina. Kami dengar Habib Muhammad, kami dengar Syarifuddin, atau salah namanya tidak apa, saya belum pernah betul. Dengar saya terbagi sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tidak pakai nasihatnya, tidak pakai keterangannya, tidak lebih daripada itu, tidak lebih daripada itu. Nah, tinggal saudara-saudara, kalau saya ajukan pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian, saudara-saudara masuk di mana golongan sami'na wa ata'na, dengar dan mengikuti, tunduk patuh,
atau masuk kepada sami'na wa asaina, dengar tapi tidak mau pakai. Kemana masuk? Hah? Sami'na? Begitu? Sudah dipikir-pikir belum jawabannya nih? Belum dipikir-pikir? Pikir dulu. Pikir dulu. Kalau orang tawarik, suka gak pada itu perempuan yang cantik? Mau, mau. Jangan bilang mau dulu. Pikirkan, kuat tidak mas kawinnya? Bilang mau, ya mudah. Pikirkan mas kawinnya? Baiklah saudara-saudara. Terima kasih. Kalau kereta yang nggak biasa jalan, mobil yang nggak biasa dipakai, baru jalan dikit sudah kehabisan air. Gitu. Karena ibarat supir, saya supirnya, badan saya mobilnya. Saya nggak biasa bawa, saya punya diri berbicara semacam ini. Jadi tidak tahu kadarnya air mestinya kalau jalan 2 jam, sejam mestinya berapa banyak yang isi air, saya tidak tahu. Tidak tahu. Jadi saya tidak ngisi air lagi. Dari karena itu jalan sedikit minum air, jalan dikit minum air. Tapi kalau Habib Muhammad yang udah biasa dia jalan dari sini sampai puncak tanpa air lagi. Bukti perkataan saudara tidak mengerti. Nanti saya teruskan. Perkataan disertakan dengan amal. Ini hikmatnya saya minum. Saudara tidak mengerti, dia tertawa. Walhal yang terakhir nih saya tidak harus. Cuman ingat, perkataan hendaknya disertakan dengan amal. Saya perlu air, nah saya minum. Gitu, baiklah. Afan itu aja al-waqt. Baiklah saudara-saudara. Lebih dahulu alhamdulillah terima kasih. Dengan kurnia Tuhan terbuka hati kita sekalian bahwa kita insyaallah kita ingin menjadi daripada golongan sami'na wa ata'na. Baiklah. Mudah-mudahan InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan berhasil. Hanya sedikit daripada saya. Tiap-tiap cita-cita yang tinggi tanpa berusaha, tanpa jihad, tanpa pengorbanan, hasil tidak. Saudara bilang saya ingin menjadi sami'na wa ata'na dengan lidah demikian saja, tanpa jihad, tanpa mengerahkan tenaga, tanpa menahan nafsu, tanpa mengikuti sebagaimana mestinya, tidak akan berhasil. Manalah yang mesti saudara dalam cita-cita kita amalkan, kita gunakan. Ialah saya tidak banyak-banyak. Oleh karena saya bertanya, ya tinggal sedikit waktu lagi, membawa satu ayat, nasihat bukan nasihat saya, lahir daripada saya, hakikat daripada Allah. Membawa ayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibadiyalladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini ayat yang sekadar tafsiran kalimatnya dapat saudara mengetahui tiap-tiap seorang yang mau menjadi dirinya di mana golongan sami'na wa ata'na, ini mazhabnya, ini keterangannya. Menyalahi ini tidak akan berhasil. Mana saudara-saudara? Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala, fabashshir ibadiyah, berikan kabar gembira oleh engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kabar gembira kepada umat engkau
kita terbilang daripada umat Rasulullah yang digembirakan oleh Rasulullah dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kabar gembira. Alangkah besar hati kita. Alangkah bahagia kita. Kena digembirakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, Khaliqul alam, Khaliqus samawati wal ard, Khaliqud dunya wal akhirah. Digembirakan oleh Allah. Allah yang kaya raya, Tuhan yang Maha Esa, yang tak dapat tara bandingannya, telah memberi kabar gembira kepada kita. Bagaimanakah saudara-saudara, kalau seandainya kata seorang kaya yang murah raya, yang belum pernah cedera, menggembirakan kepada kita, hai saudara Ahmad, seandainya bila mana engkau besok datang ke rumah aku, akan berikan 10.000. Seandainya, saya suka dengan misal lebih dahulu. Seorang kaya yang murah sekali, dia telah memberi kabar gembira, hai fulan, kalau engkau datang besok jam 8 ke rumah saya akan berikan 10.000. Itu orang kaya raya, rahim, karim, belum pernah cedera. Bagaimana ragu-ragu tidak kita atas pemberiannya itu? Ragu-ragu tidak? Tidak. Baik. Bagaimana kalau Tuhan sendiri? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar gembira kepada kita, kepada saudara-saudara, memberikan kabar gembira, ragu-ragu? Awas setan ya, setan nih. Setan dia kesal dengan suara saya nih. Lihat. Apa yang Allah taala berikan kabar gembira kepada kita? Siapa? Orang yang mana? Hambaku yang mana yang digembirakan oleh Allah? Diberikan kabar gembira yang tidak akan salah, kegembiraannya itu akan diberikan. Alladzina yastami'unal qawla. Mereka orang-orang seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Mereka orang yang mendengarkan. Beda. Mendengarkan sama mendengar. Mendengar sama mendengarkan beda. Yang mendengarkan al-qaul, perkataan, baik pun Quranul Karim maupun hadis, perkataan apapun juga, baik Quran maupun hadis maupun nasihat maupun apapun yang baik-baik. Orang-orang yang mendengar keterangan-keterangan, perkataan-perkataan, nasihat-nasihat yang baik-baik yang senantiasa dianjurkan dalam majlis ini. Nasihat yang baik-baik bagaimana? Hanya mendengar, fayattabi'una ahsanahu. Maka merekalah yang mengikuti, merekalah yang mengamalkan, mereka lanjut tunduk mengikuti kepada apa yang mereka itu mendengarkan tadi. Jadi ringkasnya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di saat ini dan selanjutnya mubalighin di ini tempat menyampaikan nasihat-nasihat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saudara mendengarkan nasihatnya, kemudian pakai ilmu itu, petunjuk itu, nasihat itu, pakai, itulah orang-orang yang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Gembira kalimatun amatun, kalimah yang umum, digembirakan dengan surganya, digembirakan dengan nikmatnya, digembirakan dengan rahmatnya, digembirakan dengan maghfirahnya, digembirakan dengan macam-macam gembira, saudara-saudara. Nah, dari karena itu, saudara-saudara, mudah-mudahan segala nasihat yang akan dikeluarkan oleh siapapun dari mubalighin sini, saudara, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah taufik. Maka di situ diterangkan sedikit lagi, ulaika alladzina hadahumullah, mereka yang mendapat hidayah. Saudara-saudara yang mengikuti nasihat, tunduk sekadarnya, tidak membantah, tidak ingkar, terima, amalkan sedapat mungkin, mereka lah orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat hidayah langsung masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, mereka orang yang mendengar nasihat dan digunakan nasihat itu dengan sebaik-baiknya. Tadi terbilang di sisi Allah orang-orang yang cukup akal pikirannya. Orang yang cukup akal pikirannya pasti membawa dirinya kepada jalan surga Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang yang tidak cukup akal pikir, pasti dirinya akan membawa kepada jalan neraka jahannam waliyadzubillah. Faqalu sami'na wa ata'na walakin sami'na wa asaina. Oleh karena kutipan kaki ini sudah ada nih. Ini colekan kaki ini udah ada. Udah 2-3 kali. Jadi mau tidak mau, ibarat bertundangan malu pertama nih. Mula pertama bertundangan saya dengan saudara-saudara yang tidak 10 tahun, 20 tahun. Walau pertama ini Tuhan takdirkan saya hadir di hadapan saudara-saudara. Meskipun sedang ingin menyampaikan, melanjutkan perkataan ini. Belum suatu apa. Tetapi mau tidak mau, kehendak hati memeluk gunung apa yang tangan tak sampai. Ya sampai di sinilah. Mudah-mudahan Tuhan ketemukan di lain waktu. Dengan sehat wal afiat. Dan sebelumnya, bila mana ada perkataan yang tidak baik, oleh karena saya tidak bisa dan tidak biasa sekadar pembukaan ilahi, maka harap dimaafkan, terutama kepada sahibul majlis yang lebih memberikan kesempatan kepada saya daripada waktu yang biasa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang berbahagia, Ustaz Abdul Rahman Assegaf ini seorang guru. Beliau ini merendahkan diri bahwa beliau ini adalah tidak biasa berbicara, tetapi terus terang kita akui semua bahwa beliau telah menolorkan ulama-ulama, di antaranya adalah putranya sendiri, yaitu Al-Habib atau Ustaz Ali bin Abdul Rahman Assegaf. Dan perlu diketahui bahwa semua anak-anak beliau adalah guru-guru semuanya. Itulah hasil beliau, karya nyata beliau. Kita harapkan semoga beliau tiap minggu bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin, ya Allah, amin. Sekarang kita minta para hadirin-hadirat, kami harap jangan ada yang bubar. Meskipun waktu sudah mendekati jam 10, kita minta sekedar seperempat jam kepada Habib Naufal untuk menghadirkan ini majelis. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, pada pagi ini kita memanjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya syukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada ini hari dapat hadir di mana pengajian yang mulia ini, pengajian yang penuh limpahan rahmat, penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada ini hari saya tidak akan berbicara banyak-banyak, cukup 5 menit, saudara-saudara. Kenapa? Karena pada ini hari saya sangat gembira sekali. Pada pagi yang baik dan mulia ini kita dapat didatangi oleh ayahandanya Al-Habib Ali Assegaf, yaitu Al-Walid Al-Habib Abdurrahman Assegaf. Tadi kita mendengar pembicaraannya yang begitu merendah, saudara-saudara. Dia mengatakan dirinya sebagai guru kecil di mana madrasah. Padahal kita sama mengetahui bahwa dia adalah seorang guru besar yang tersimpan, saudara-saudara, yang telah menelurkan banyak guru-guru, yang telah banyak menelurkan mubalik, di antaranya sebagaimana yang dikatakan tadi oleh akhina Abdurrahman Al-Habsi, bahwasanya putranya sendiri, yakni Al-Ustadz Ali bin Abdurrahman Assegaf, yang kita sudah kenal bertahun-tahun, yang begitu gamblang suaranya, ya saudara-saudara, enak didengar baik laki-laki maupun ibu-ibu. Kalau mendengar suara Ustadz Ali begitu enak, begitu asyik. Orangnya juga botok, ya saudara-saudara. Nah, bininya masih satu lagi, masih terbuka.
Boleh terbuka, boleh tambah, tapi Habib Alinya mundur maju, saudara-saudara. Nah ini, kita mendengar ini hari dan kita melihat ayah hendanya Habib Ali, yaitu Habib Abdurrahman As-Segaf. Siapa di antaranya di sini yang belum mengenal ayah hendanya Habib Ali? Ya, yang tadi, saudara-saudara, Habib Abdurrahman As-Segaf itu sudah diakui dia seorang ulama yang istiqomah. Saya mendengar daripada ayah anda saya sendiri, saudara-saudara, Al-Walid Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dia pernah mengatakan kepada saya, inilah orang yang ikhlas, Habib Abdurrahman As-Segaf. Jadi saya mendengar daripada saya punya bapak, saya yakin saudara-saudara bahwa Habib Abdurrahman As-Segaf ini seorang ulama yang paten dan mukhlis, ikhlas. Kita dengar perkataannya begitu merendah. Ya, lain sama kita nih modelnya. Kita ilmunya nggak seberapa, modelnya kayak puunan jagung. Tahu jagung, saudara-saudara? Jagung itu kalau keluar modelnya apa yang pertama keluar? Waduh, berdiri kenceng. Tarbusnya udah keluar, itu jagung ya. Tapi akhirnya begitu mentorong, begitu kelihatan, begitu menonjol, dimakan jagung, dimakan apa? Kuda, saudara-saudara ya. Nah ini orang yang suka menonjolkan, itu sebetulnya isinya kosong. Orang yang berisi itu seperti padi tadi, seperti Habib Abdurrahman Segaf. Semakin berisi, semakin tunduk, saudara-saudara. Inilah satu cermin, satu contoh. Dia mencontoh daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah taala mengajarkan kepada hambanya, kepada kekasihnya, yaitu Habibullah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau ya Muhammad diberikan ilmu melainkan hanya sedikit sekali. Inilah tawaddu yang Allah taala terapkan, Allah Ta'ala ajarkan kepada hambanya, kepada kekasihnya, kepada nabinya, yang merupakan Madinatul Ilm, yang merupakan gudang ilmu. Tetapi di dalam caranya dia berkata, tidaklah kami diberikan ilmu melainkan hanya sedikit sekali. Inilah perkataan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul akhlak at-tawaddu. Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya akhlak adalah tawaddu, saudara-saudara. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini hari secara mendeling saya mendapat pengajaran, mendapat contoh, mendapat pendidikan tawaduk yang baik daripada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Mudah-mudahan dapat kami contoh dan kami dapat turuti. Insya Allah, marilah kita bersama-sama berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perpanjang karena waktunya tidak mengizinkan, saudara-saudara. Kita doakan kepada guru kita Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi agar Allah taala panjangkan umurnya, diberikan kekuatannya, dapat memimpin kita di atas jalan Habib Ali, di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para habaib, para ulama, dan kita mengucapkan selamat jalan kepada akhina Haji Syarifuddin yang ini minggu, ini tahun akan menunaikan ibadat haji, memimpin jemaah haji di mana DKI. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan umurnya, diberikan kekuatannya. Kita atas nama Majelis Taklim memberikan selamat jalan. Mudah-mudahan dia menyampaikan salam kita kepada Rasulullah dan dia mendoakan kita agar kita dapat menunaikan ibadat haji, bisa ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina wal haji safari juga Bapak Kiai Haji Safari yang pada ini tahun juga akan berangkat. Kita tidak lupa pula mendoakan. Saya dikorek tadi sama Habib Muhammad, saya lupa, saudara-saudara. Jadi Haji Safari juga ini tahun berangkat menunaikan ibadat haji. Alangkah hebatnya berkatnya ini Majelis Taklim, berkatnya Habib Ali pada ini tahun. Insya Allah, saudara-saudara, bukan hanya Haji Syarifuddin, bukan hanya Haji Safari yang bisa menunaikan ibadah haji. Insya Allah 50% guru-guru di mana ini majelis bisa menunaikan ibadat haji. Juga kita doakan kepada Habib Muhammad juga bisa menunaikan ibadat haji yang akan membawa salam kita beramai-ramai kepada Rasulullah, agar dengan berkatnya Rasulullah Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayat, hidup dengan iman, mati dengan iman, saudara-saudara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang terhormat, ayah kita berdoa agar yang hadir majlis kita ini, majlis ta'lim di sini, semuanya bakal pergi haji. Tapi ayah kita bilang bertahap-tahap. Kalau semuanya sekaligus pergi haji kosong. Ya, jadi bertahap-tahap yang pergi haji. Sekarang kita minta Habib Abdullah mentalkinkan zikir, dibacakan Fatihah yang pertama kepada Al-Habib Syekhan Gitmir Al-Kaf, Wal-Habib Abdullah bin Hussein Al-Haddad, Wal-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Haji Ali Kalibata, Haji Supardi, Bapak Amsar, Ibu kecil, Sari'i, Armaya, Saprin, dan lain-lain. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما برجعنا نبينا من قبل لا وشرفنا وكرمنا ومجد وعظنا كلمة حق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله من الآمنين بالقبول لرسول الله اللهم صل على الحبيب المحبوب جعل ما يا كريم ما تحركت بها سدتنا في هذا اليوم الشريف من ذكر المستغفر والدعاء وصحبه أية مواساة بركة شاملة صدقة متقبلة روح سيدنا رسول الله محمد وعلى أصحابه ثم إلى أرواح من ذكرت أسماءهم الآن جميعا ورسول جميعا وأرنا وإليكم بجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر للجميع وعافي الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين بالقبول إلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك Berita panggilan kepada saudara Romli Baijuri, alamat Kompleks PLD